Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Al-Haq dengan ujung NIM 030 dari Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan edukasi kesehatan otot mulut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video kali ini ada 3 poin utama yang akan menjadi pokok bahasan kali ini. Yang pertama yaitu ada fisiologi otot, kedua otot rongga mulut, dan yang ketiga yaitu senam mulut. Apabila kita tinjau secara organ ataupun jaringan penyusunnya secara histologi, otot ini terbagi menjadi 3 jenis otot. Yang pertama yaitu ada otot jantung, kemudian ada otot rangka, dan yang ketiga ada otot polos. Apabila kita tinjau secara anatomi, untuk otot jantung itu sendiri itu terdapat pada dinding jantung. Dan untuk otot rangka itu terletak pada jaringan tulang. Dan yang terakhir untuk otot polos itu terdapat pada dinding organ ataupun juga saluran. Secara struktur, otot rangka dan otot jantung ini merupakan otot lurik. Dan untuk otot polos itu merupakan bukan otot lurik. Secara prinsip kerja juga otot rangka merupakan otot volunteer karena ia mendapatkan kontrol dari saraf somatik dan bekerja secara sadar. Dan sedangkan untuk otot jantung dan otot polos itu involunteer karena mendapatkan kontrol dari saraf otonom atau secara tidak sadar. Kemudian secara fungsi. Otot jantung ini sendiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian untuk otot rangka ini merupakan otot gerak. Misalnya gerak menjauhi bahaya, kemudian bagaimana cara kita untuk mendapatkan makanan, juga bernafas, dan otot rangka juga bisa untuk kontraksi panas. Dan otot polos itu mengatur darah, kemudian makanan melintasi saluran pencernaan, udara melintasi saluran pernafasan, dan urin keluar tubuh. Oke, karena tadi kita juga membahas terkait dengan volunteer dan involunteer, otot rangka juga ada yang bekerja secara involunteer. Seperti misalnya pada saat mengatur postur tubuh ataupun keseimbangan tubuh. Itu kan secara tidak sadar. Lanjut masuk kepada sifat dan fungsi. Untuk sifat sendiri yang pertama itu mampu berkontraksi, kemudian dapat distimulasi, mampu memanjang dan meregang, dan memiliki elastisitas. Untuk fungsinya sendiri yang pertama, pendukung homeostasis sistem organ lain melalui proses makan, bernafas, distribusi energi, kemudian bergerak ataupun aktivitas motorik, mempertahankan postur tubuh, stabilisasi persendian, menghasilkan panas ataupun mengatur suhu tubuh, dan melindungi diri atau gerak refleks. Nah, komponen dari otot. Diameter otot itu sendiri 10-80 mikrometer, terdiri dari sarkolema yaitu membran sel otot, kemudian ada sarkoplasma di dalamnya terdapat beberapa organela antara lain seperti mitokondria yang mana menghasilkan ATP, kemudian ada retikulum sarkoplasma, ini merupakan modifikasi kalau di sel-sel itu dinamakan dengan retikulum endoplasma, tapi karena ini ada di otot jadi dinamakan retikulum sarkoplasma. Kemudian ada miofibril yaitu filamen miosin dan filamen aktin, berinti lebih dari 1, potensial membran istirahatnya -80 sampai dengan -90, kemudian lamanya 1 sampai dengan 5 milidetik, kecepatan penghantarannya 3 sampai dengan 5. Ini bisa kita lihat komponen dari otot itu ada tulang, kemudian ada tendon, epimisium, fasikel, perimisium, saluran darah, dan gentian otot. Nah, untuk ini tadi merupakan zoom in dari bagian-bagian otot tadi. Apabila kita lihat di sini ada gambar A,
Di gambar A itu apabila di bagian epimysium itu dibelah, nah ini untuk yang gambar A-nya. Itu bisa terlihat bagian-bagiannya apa saja. Kemudian untuk yang bagian B ini merupakan zoom in dari bagian vasikel, dan yang untuk bagian C merupakan zoom in dari gentian otot ataupun endomysium. Ini bisa dilihat ada kapilari, myofibril, kemudian ada akson dan neuron, endomysium di bagian luar, sarkoplasma, mitokondria, myosatelit cell, sarkolema, dan ada inti atau nukleus. Nah, jadi di sini terdapat empat urutan materi terkait dengan mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu ada unit fungsional otot, kemudian yang kedua ada keadaan relaksasi dan eksitasi, yang ketiga peran kalsium dan ATP, dan yang keempat mekanisme kontraksi otot. Untuk materi otot sendiri kita ini membahasnya materi dari yang mengerucut hingga materi yang lebih luas. Yang pertama, unit fungsional otot. Unit fungsional otot itu sendiri dinamakan dengan sarkomer. Jadi ini merupakan unit fungsional sendiri merupakan satuan terkecil dari suatu struktur yang mampu melakukan kerja suatu organ. Jadi pada otot sendiri untuk unit fungsionalnya yaitu sarkomer. Sarkomer ini sendiri tersusun dari garis Z sampai dengan ke garis Z, yang mana sarkomer ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu ada filamen tipis dan juga filamen tebal. Untuk filamen tipis di sini bisa kita lihat itu tersusun atas 3. Yang pertama ada aktin, tropomin, dan tropomyosin. Sedangkan untuk filamen tebal itu hanya satu penyusunnya, disebut dengan myosin. Bila kita lihat di sini, di filamen tebal yang tersusun dari myosin, di ujung-ujung dari molekul myosin ini terdapat yang namanya jembatan silang. Ini bisa kita lihat terdapat jembatan silang. Yang mana setiap molekul myosin ini itu penyusunnya membentuk helips seperti ini, seperti untaian rantai DNA. Nah, di ujung dari kepalanya itu terdapat dua. Yang pertama ada kepala yang melakukan pengikatan aktin dan tempat myosin ATPase. Apabila kita lihat di sini yang berwarna hijau ini merupakan aktin. Dan untuk di ATPase ini tidak ada aktinnya karena ini merupakan daerah tempat enzim melakukan metabolisme ATP. Selanjutnya pada filamen tipis. Yang mana jika kita lihat, filamen tipis ini tersusun atas aktin, tropomyosin, dan juga tropomin.
di molekul aktin ini itu terdapat sisi aktif tempat untuk berikatan dengan jembatan silang miosin. Apabila kita lihat di sini, ini membentuk helix, dan juga apabila ini di zoom, maka dari molekul aktin ini terdapat tempat untuk berikatan dengan jembatan silang miosin atau disebut dengan sisi aktif. Dan juga ini terdapat tropomiosin yang menutupi sisi aktif, dan troponin yang juga untuk sebagai memperkuat dari ikatan tropomiosin ini sendiri. Kemudian kita masuk kepada relaksasi dan eksitasi. Pada saat relaksasi, jembatan silang miosin itu tidak menempel molekul aktin karena sisi aktifnya ini ditutupi oleh tropomiosin. Yang mana harusnya sisi hijau yang di jembatan silang ini, tempat pengikatan aktin dan silang miosin ini tertutup oleh yang namanya tropomiosin. Sehingga itu tidak menempel antara jembatan silang dan molekul aktin yang memiliki sisi aktif. Kemudian apabila ada rangsang dari saraf ke sel otot, maka akan terjadinya rangsangan, sehingga rangsangan ini akan membuat jembatan silang ini akan berikatan dengan molekul aktin. Dan juga apabila ada rangsang, maka akan dikeluarkan banyak Ca2+ ataupun kalsium ke sitosol sel otot, sehingga akan banyak kalsium yang merangsang troponin yang ini untuk menggeser tropomiosin yang garis ini, sehingga sisi aktif dari aktin akan terbuka. Maka tadi akan terjadilah yang dinamakan dengan eksitasi antara jembatan silang dan juga molekul aktin. Mereka berikatan di sisi aktifnya. Apabila sudah terjadi pengikatan antara jembatan silang dan juga molekul aktin, maka akan memicu kayuhan kuat yang menarik filamen tipis ke arah dalam selama kontraksi. Jadi seperti ini, bergeser ke sini. Dan nantinya ini tidak hanya terfokus pada satu molekul aktin. Jadi mereka akan terus bergantian selama di molekul aktin ini terdapat sisi-sisi aktif. Jadi jembatan silang ini akan terus mengikat molekul aktin yang memiliki sisi aktif secara berkelanjutan. Nah, seperti ini. Apabila kita lihat di sini, jadi untuk
kayuhan jembatan silang itu ditunjukkan ke arah pusat filamen tebal. Jadi semua arahnya menuju ke sini. Dan seperti yang saya bilang tadi, akan bergantian. Ada yang lepas, kemudian ada yang mengikat, ada yang lepas, ada yang mengikat, seperti itu seterusnya. Nah, apabila kita lihat di sini juga, untuk filamen tebal ini, itu diikat oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 filamen tipis. Di sini akan ada banyak yang namanya jembatan silang, jembatan silang, jembatan silang, jembatan silang yang secara bergantian akan mengikat molekul aktin tadi. Penarikan ini bersamaan ke arah dalam semua 6 filamen tipis yang mengelilingi satu filamen tebal. Jadi gerakannya seperti ini. Ini untuk secara lebih jelasnya, yang pertama itu adanya pengikatan, yang mana jembatan silang miosin mengikat molekul aktin, kemudian terjadi yang namanya kayuhan kuat, yaitu jembatan silang menekuk ataupun menarik miofilamen tipis ke arah dalam. Kemudian nanti akan dilepaskan dari yang ini udah terikat, kemudian ini akan terlepas, dan jembatan silang yang sudah terlepas itu kembali ke konformasi semulanya. Maksudnya akan mengikat yang di sebelahnya. Dan yang keempat itu pengikatan jembatan silang mengikat molekul aktin yang terletak lebih distal secara berulang. Seperti itu. Jadi merupakan satu siklus jembatan silang. Kemudian kita masuk ke Ca2+ dan ATP. Ca2+ atau kalsium ini disimpan di retikulum sarkoplasma, yang mana ini merupakan organel dari sel otot dan merupakan modifikasi dari retikulum endoplasma yang terdapat pada sel-sel lain yang berfungsi untuk menyimpan Ca dan tempat mengatur keluarnya Ca. Retikulum sarkoplasma ini sendiri terbentuk bersegmen-segmen. Jadi di satu segmen ini tersusun dari satu sarkomer. Di ujung sarkomer nanti itu akan membentuk kantung-kantung yang dinamakan dengan sakus lateralis. Sakus lateralis ini merupakan tempat keluarnya Ca dan masuknya rangsang pengeluaran dari Ca. Kemudian di sini juga ada membran sel yang disebut dengan sarkolema dan membentuk saluran tubulus T atau transversus. Nah, jadi apabila ini kita zoom, di sini dinamakan dengan triad yang tersusun atas 2 sakus lateralis dan 1 tubulus transversus. Ini merupakan gambaran dari zoom in. Ini merupakan gambaran dari tubulus T, yang mana di tubulus T ini terdapat reseptor dihidropidin sebagai sensor listrik. Dan pada gambar B ini merupakan sakus lateralis, yang mana terdapat protein kaki. Jadi kedua ini nanti akan bekerja seperti colokan seperti itu. Kayak gini bentukannya.
Next. Kemudian ini ada siklus ATP. Jadi sebelum adanya kontraksi, otot itu sendiri sudah melakukan metabolisme ADP dan fosfor inorganik. Untuk yang siklus yang pertama itu ada berenergi, di mana ATP ini diuraikan oleh miosin ATPase yang mana tadi ada di kepala jembatan silang ya. Nah, jadi ADP dan fosfor inorganik itu tetap melekat ke miosin. Kemudian energi disimpan di jembatan silang, yaitu energi mengokang jembatan silang. Kemudian energi tadi ini siklusnya terbagi menjadi dua. Ada yang terdapat Ca dan tidak terdapat Ca. Apabila ada Ca, maka akan adanya eksitasi, terjadinya pengikatan. Ini dibebaskan pada eksitasi. Pengaruh inhibitorik dari aktin lenyap sehingga dapat terjadi ikatan dengan jembatan silang. Kemudian, jika tidak adanya Ca, maka tidak terjadi ikatan atau bisa dibilang istirahat, fase istirahat. Kemudian di sini ada menekuk. Pada fase ini, kayuhan kuat jembatan silang terpicu saat miosin dan aktin berkontak. Fosfor inorganik dibebaskan dan ADP dibebaskan. Selanjutnya, fase pelepasan. Ikatan antara miosin dan aktin terputus sewaktu molekul ATP baru berikatan dengan jembatan silang miosin. Konformasi jembatan silang kembali ke normal, ATP terhidrolisis dan kembali lagi ke tahap 1. Apabila tidak tersedia ATP, ini tadi untuk yang tersedia ATP, apabila tidak tersedia ATP ini setelah kematian maka tidak lepas. Jadi pada saat orang meninggal itu otot-ototnya menjadi akan kaku karena ikatan tadi itu tidak dapat terlepas karena tidak adanya ATP. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan mekanisme kontraksi otot, mulai dari eksitasi sampai dengan kontraksi. Nah, jadi untuk permulaan, mekanisme kontraksi otot itu sendiri terjadi di sini. Persimpangan antara sel otot dan neuron. Yang mana ini disebut dengan taut neuromuskular. Apabila kita zoom, pada bagian taut neuromuskular tadi, pertama-tama yaitu adanya perambatan potensial aksi di neuron motorik. Sehingga menyebabkan kanal Ca2+ ini menjadi terbuka. Setelah kanal Ca2+ ini terbuka karena tadi adanya potensial listrik, maka Ca2+ yang masuk ke sini akan merangsang kantung-kantung neurotransmitter. Kantung-kantung neurotransmitter ini pecah ataupun terbuka. Yang mana di dalam kantung neurotransmitter ini terdapat asetilkolin. Bisa kita lihat di sini yang berwarna merah-merah ini itu merupakan asetilkolin. Nah, asetilkolin yang sudah keluar tadi yang disebut dengan proses eksositosis akan menempel pada kanal reseptor berpintu asetilkolin. Artinya kanal-kanal ini terbuka apabila ada asetilkolin
yang menempel pada kanal-kanal ini. Ketika kanal reseptor berpintu asetilkolin ini terbuka, maka Na yang ada di ekstrasel ini akan masuk ke sel otot. Dan K yang ada di intrasel itu akan keluar. Karena banyaknya jumlah Na yang masuk, maka di daerah ini akan terjadi yang namanya depolarisasi. Apabila depolarisasi ini sudah mencapai ambang batas, maka terjadilah yang namanya potensial aksi yang akan merambat sepanjang sini. Dan akan membuka kanal Na, sehingga Na akan masuk ke bagian intrasel. Na ini akan membuat sepanjang sini juga terjadinya potensial aksi, dan potensial aksi. Apabila sudah terjadi yang namanya kontraksi tadi, maka dibutuhkanlah yang namanya relaksasi setelah itu. Nah, apabila kita lihat di sini, terdapat asetilkolinesterase, yang mana asetilkolinesterase ini berfungsi untuk menghancurkan asetilkolin sehingga tidak terjadinya kontraksi, yang mana proses ini terjadi sangat cepat, hanya terhitung beberapa milidetik saja. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngebahas terkait dengan neuromuskular tadi. Jadi di sini tadi nanti akan sepanjang sini akan ada potensial aksi yang merambat pada seluruh permukaan sel otot dan akan menyebar ke sarkolema. Selain menyebar ke sarkolema, potensial aksi tadi akan merambat ke tubulus T, yang mana merupakan pipa-pipa masuk dari membran plasma, sehingga potensial aksi tadi merambat ke tubulus T. Apabila pada tubulus T mengalami potensial aksi ataupun terdapat aliran listrik, maka akan dideteksi oleh reseptor dan disampaikan ke protein kaki pada retikulum sarkoplasma, yang mana nantinya ini akan memicu terbukanya kanal-kanal pelepas Ca. Ini kanalnya. Kemudian Ca tersebut nantinya akan terlepas keluar. Nah, terlepasnya Ca ini tadi, maka Ca ini nanti akan berikatan dengan troponin, sehingga akan memicu tergesernya tropomiosin, sehingga molekul aktin yang memiliki sisi aktif tadi
akan berikatan dengan jembatan silang. Karena adanya pengaruh dari Ca yang berikatan dengan troponin sehingga mengubah struktur tropomiosin dan membuka molekul aktin yang memiliki sisi aktif. Sehingga apabila tadi dari molekul aktin tadi udah terbuka, maka jembatan-jembatan silang itu nanti akan langsung menyambar dan terjadinya ikatan. Dan hal ini akan terjadi secara berulang ataupun secara terus-menerus dan yang akan membentuk siklus. Jadi ada yang lepas, ada yang terikat, ada yang lepas, ada yang terikat. Seperti itu secara berulang-ulang. Selanjutnya kita akan membahas otot rongga mulut. Nah, jadi otot rongga mulut ini berperan dalam pengunyahan. Pengunyahan itu sendiri dinamakan dengan sistem stomak tonati. Jadi sistem stomak tonati merupakan kesatuan organ yang memiliki fungsi berkaitan satu sama lainnya. Organ-organ tersebut meliputi mandibula, maksila, sendi temporomandibula, struktur gigi, dan struktur otot pendukung lainnya seperti otot-otot pengunyahan, otot wajah, serta otot kepala dan leher. Salah satu fungsi dari sistem stomaktonaktik adalah sistem pengunyahan yang merupakan proses awal dari sistem pencernaan. Otot-otot pengunyahan yang utama adalah musculus masseter, kemudian ada musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis. Peranan otot-otot ini dalam pergerakan membuka dan menutup mulut sangat penting untuk melakukan koordinasi pergerakan mandibula sehingga gigi dapat berfungsi secara optimal. Aktivitas otot. Pergerakan dalam proses pengunyahan terjadi karena gerakan kompleks dari beberapa otot pengunyahan. Otot-otot utama yang terlibat langsung dalam pengunyahan adalah musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan musculus pterygoideus medialis. Selain itu, terdapat juga otot-otot tambahan yang juga mendukung proses pengunyahan, yaitu musculus mylohyoideus, musculus digastricus, musculus genihyoideus, musculus cytolohyoideus, musculus infrahyoideus, musculus buccinator, dan labium oris. Bisa kita lihat di sini gambaran dari otot-otot yang bekerja pada sistem stomatonati ataupun pengunyahan. Nah, jadi gerakan mandibula selama proses pengunyahan dimulai dari gerakan membuka mandibula yang dilakukan oleh kontraksi musculus pterygoideus lateralis pada saat bersamaan. Musculus temporalis, musculus masseter, dan musculus pterygoideus medialis tidak mengalami aktivitas atau mengalami relaksasi. Makanan akan masuk ke rongga mulut dan disertai dengan proses menutupnya mandibula. Gerakan menutup mandibula disebabkan oleh kontraksi musculus temporalis, musculus masseter, dan musculus pterygoideus medialis, sedangkan musculus pterygoideus lateralis mengalami relaksasi. Pada saat mandibula menutup, perlahan musculus temporalis dan musculus masseter juga berkontraksi membantu gigi gerigi agar berkontak pada oklusi yang normal. Musculus digastricus juga mengalami potensial aksi dan berkontraksi pada saat mandibula bergerak dari posisi istirahat ke posisi oklusi. Musculus digastricus berperan dalam mempertahankan kontak gigi gerigi. Organ lain yang juga termasuk dalam fungsional otot pengunyahan adalah lidah.
Lidah ini berperan penting selama proses pengunyahan dan mengontrol pergerakan makanan yang membentuk bolus atau bentuk makanan yang didapatkan dari pengunyahan. Lidah membawa dan mempertahankan makanan di antara permukaan oklusal gigi geligi, membuang benda asing, bagian makanan yang tidak enak rasanya, dan membawa bolus ke palatum sebelum akhirnya ditelan. Selain itu, lidah juga berfungsi dalam mempertahankan kebersihan mulut dengan menghilangkan debris makanan pada gingival, vestibulum, dan dasar mulut. Selanjutnya yaitu senam rahang. Apa itu senam rahang? Jadi, senam rahang merupakan suatu bentuk latihan atau exercise fisioterapi untuk mengembalikan fungsi otot dan juga postur yang mungkin mengalami kelainan. Tahapannya yang pertama, lidah ke belakang atas menyentuh langit-langit dan ditahan 6 detik dan dilakukan selama 6 repetisi. Kemudian yang kedua, lidah ke belakang atas menyentuh langit-langit, lakukan gerakan sliding maju menyentuh gigi seri atas dan buka mulut. Yang ketiga, menekan ringan area depan telinga, buka tutup mulut perlahan, dan lakukan selama 6 repetisi. Yang keempat, menempel dan menahan dagu dengan ibu jari, gerakan buka mulut, dan ibu jari menahan. Yang kelima, memegang area sekitar samping dagu dengan ibu jari, dan telunjuk, gerakan tutup mulut, serta ditahan. Yang keenam, memundurkan atau menundukkan kepala ke arah leher posisi tangan, meregang ke arah belakang. Yang ketujuh, kepala ke arah atas, posisi tangan ke bawah belakang, membusungkan dada. Yang kedelapan, kepala rebah ke kiri dan kanan, menoleh kiri dan kanan, rongga mulut terbuka rileks. Yang kesembilan, jari telunjuk di antara gigi rahang atas dan bawah, gerakan samping sendi rahang dan anteroposterior sendi rahang. Teman-teman, itu tadi penyampaian materi terkait dengan edukasi otot mulut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.